Baik, Uh, selamat selamat siang. siang. Di Di video video kali kali ini ini kami kami akan akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang rancangan rancangan IRB IRB kami. kami. Sebelum Sebelum itu, itu, kami kami akan akan memperkenalkan memperkenalkan diri diri dulu. dulu. Yaitu Yaitu saya saya sendiri, sendiri, yaitu untuk perkenalkan perkenalkan nama nama saya saya Kadek Kadek Ismail Ismail Mardian Mardian Sukian Sukian dengan dengan NIM NIM 1915107. 1915107. Selanjutnya Selanjutnya teman teman saya saya Suyarso, Suyarso, silakan. silakan. Baik, Perkenalkan nama saya Imade Syarse, NIM 1915051111. Baik, selanjutnya Saras. Baik, perkenalkan nama saya Made Arta Saraswati, NIM saya 1915051083. Terima kasih. Oke, itu ada perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang perusahaan kami. Kita ke presentasinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan sistem informasi Biro Properti. PT Biro Properti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang menyediakan segala kebutuhan properti serta aksesoris rumah seperti tanah, rumah, lahan, dan lain-lain, serta aksesoris rumah seperti meja makan, peralatan rumah tangga, lemari, kasur, dan lain-lain. Dengan sistem informasi yang kami bangun, diharapkan mempermudah konsumen untuk berbelanja serta mencari kebutuhan yang berkaitan dengan properti serta aksesoris rumah lainnya di perusahaan kami. Serta kami juga merancang sistem basis data ini guna untuk mempermudah kinerja karyawan kami, yang mana nantinya mereka akan mudah untuk mengontrol data-data yang ada di perusahaan kami seperti data transaksi, data pelanggan, serta data kesediaan stok produk yang kami miliki. Selanjutnya, teman saya akan mempresentasikan tentang rancangan sistem ERD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan ERD-nya. Pada rancangan ERD terdapat 6 entitas. Yang pertama ada entitas toko, kemudian ada entitas pekerja, kemudian ada entitas produk, kemudian ada entitas pembelian, kemudian ada entitas pelanggan, dan terakhir ada entitas detail order. Nah, pada entitas toko itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama, ID toko, nama toko, alamat, lokasi, dan telepon. Sedangkan pada pekerja, dapat atribut ID pekerja, nama pekerja, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor HP. Kemudian, ada entitas produk, terdapat atribut ID produk, nama produk, jenis, stok, dan harga. Dan pada entitas pembelian, terdapat ID pembelian, tanggal pembelian, dan ekspedisi. Kemudian, pada entitas pelanggan, terdapat atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, email. Dan terakhir, pada entitas detail order, terdapat atribut ID stok. Nah, kemudian akan dihubungkan dengan relasi pada entitas toko, akan dihubungkan dengan pada entitas toko ke entitas pekerja, akan dihubungkan dengan relasi memiliki. Kemudian pada entitas toko dan entitas produk akan dihubungkan dengan relasi menghasilkan. Kemudian pada entitas produk dan entitas pembelian akan dihubungkan dengan relasi memuat. Dan pada entitas pekerja dan menangani akan dihubungkan dengan pada entitas pekerja dan pembelian akan dihubungkan dengan menangani. Dan pada entitas pembelian dan entitas pelanggan akan dihubungkan dengan relasi kirim.
Nah, pada entitas produk, pembelian dan pelanggan itu akan membuat agregasi yang nantinya akan dihubungkan ke detail order yang dihubungkan dengan relasi mencetak. Kemudian pada rancangan ERD ini akan terdapat kardinalitas. Jadi yang pertama pada toko ke pekerja, yaitu menghasilkan kardinalitas 1 ke N atau one to many, yang artinya satu toko dapat memiliki banyak pekerja. Kemudian ada contoh lain pada entitas toko ke produk, itu menghasilkan one to many juga, yang artinya satu toko dapat menghasilkan banyak produk. Kemudian contoh lain yaitu di produk ke pembelian, itu akan menghasilkan kardinalitas many to many atau N ke N, yang artinya banyak produk dapat memuat banyak pembelian. Begitu juga dengan sebaliknya, banyak pembelian dapat memuat banyak produk. Nah, pada relasi toko ke produk itu hubungan dengan relasi menghasilkan yang memunculkan atribut awal jadi. Kemudian pada entitas produk dan pembelian itu memunculkan atribut jumlah, dan terakhir pada entitas pembelian dan pelanggan itu kan dihubungkan dengan relasi kirim yang memunculkan atribut. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antar tabel. Jadi dalam rancangan ini tadi kita ubah menjadi sebuah tabel database yang dimana yang pertama itu ada tabel produk, yang dimana dalam produk itu ada atribut yaitu ID produk dengan tipe char, nama produk dengan tipe varchar, jenis dengan tipe varchar juga, harga satuan dengan tipe integer, stok integer, tanggal jadi date, jadi toko, char, dan terakhir foto produk loop. Yang dimana pada ID produk itu dihubungkan dengan tabel database, yaitu dengan memuat. Dengan dalamnya terdapat atribut yaitu ID memuat dengan produk dengan tipe char, tadi dihubungkan dengan atribut ID produk juga yang ada pada produk. Selanjutnya itu ada ID order dengan tipe char dan jumlah dengan tipe integer. Selanjutnya ada tabel pembelian. Nah, di sini pada tabel pembelian ini ada atribut yaitu ID order dengan tipe char yang dimana dihubungkan dengan tabel memuat, yaitu dengan atribut ID order juga. Yang kedua itu ada tanggal order dengan tipe date, dan tanggal kirim juga dengan tipe date karena dia berupa tanggal. Dan yang keempat itu ada ekspedisi, yaitu dengan tipe varchar. Setelah itu ada ID pelanggan dengan tipe char dan ID pekerja dengan tipe char. Nah, selanjutnya itu ada tabel pelanggan dengan atribut yaitu ID pelanggan itu dengan tipe char. Ini mana pada tabel ini ID pelanggan dengan tipe primary key itu dihubungkan dengan atribut ID pelanggan juga yang berada pada tabel pembelian. Nah, yang kedua itu ada nama pelanggan, yang dimana tipenya adalah varchar. Selanjutnya ada alamat dengan tipe teks. Setelah itu ada email dengan tipe varchar dan nomor HP dengan tipe integer.
Selanjutnya itu ada tabel pekerja. Nah, pada tabel pekerja ini ada atribut memiliki yang bernama ID pekerja dengan tipe char, yang dimana itu dihubungkan dengan atribut ID pekerja yang berada pada tabel pemilihan. Yang kedua itu ada nama pekerja dengan tipe varchar, ada alamat dengan tipe teks, setelah itu tanggal lahir dengan tipe date, dan nomor HP dengan tipe integer, habis itu jenis kelamin dengan tipe varchar, dan yang terakhir itu ada ID toko dengan tipe char. Selanjutnya itu ada tabel toko. Nah, pada tabel toko ini terdapat sebuah atribut dimiliki yang bernama ID toko dengan tipe char yang dihubungkan dengan atribut ID toko juga yang berada pada tabel pekerja. Nah, untuk yang kedua itu ada nama toko yang dengan tipe varchar. Habis itu yang ketiga itu ada alamat dengan tipe teks, dan telepon dengan tipe integer. Nah, untuk selanjutnya juga di ID toko ini ada atribut memiliki yang berada pada tabel toko ini. ID toko ini juga dihubungkan dengan atribut ID toko yang berada pada tabel produk. Dengan begitu dia primary key ID toko yang berada pada tabel toko itu menghubungkan dengan dua tabel. Yang pertama ada produk dan pekerja. Untuk selanjutnya itu ada tabel detail order. Nah, pada tabel detail order ini terdapat sebuah atribut bernama ID stroke dengan tipe char. Dan selanjutnya itu ada nama produk dengan tipe varchar, yang dimana itu dihubungkan dengan atribut nama produk juga yang berada pada tabel produk. Selanjutnya itu ada atribut jumlah dengan tipe integer dan harga satuan dengan tipe integer, yang dimana itu juga dihubungkan pada atribut harga satuan yang berada pada tabel produk. Selanjutnya itu adalah desain interface dari database ini. Nah, pada desain interface ini adalah desain interface yang digunakan oleh admin. Jadi yaitu yang pertama adalah desain interface home. Nah, pada desain interface home ini adalah interface yang pertama kali muncul pada saat sistem informasi ini dibuka. Jadi ketika admin mengklik button yang berwarna yang bernama Let's Go to Product, maka admin akan langsung masuk ke interface yang bernama produk. Nah, pada interface produk ini itu menggunakan database dengan nama tabel produk. Jadi gunanya pada interface ini yaitu di mana admin bisa mengupdate, menambah maupun menghapus produk-produk yang sudah dibuat ataupun dijual oleh perusahaan ini. Jadi untuk itu adalah interface customer. Nah, pada interface customer ini itu dibuat dengan database dengan nama tabel yaitu pelanggan. Jadi pada interface ini gunanya untuk mengecek apakah mengecek data dari customer yang sudah melakukan registrasi sebelum berbelanja pada perusahaan kami. Jadi ketika customer sudah melakukan registrasi, maka data yang dimasukkan oleh customer akan masuk ke interface ini dan admin bisa mengecek apakah customer ini masih aktif atau tidak. Untuk selanjutnya itu ada desain interface yang bernama worker. Pada worker ini itu dibuat dengan database dengan nama tabel yaitu pekerja. Jadi pada interface ini admin bisa mengecek
para pekerja maupun pegawai yang bekerja pada perusahaan ini dan ngecek apakah dia masih aktif bekerja ataupun sudah berhenti bekerja dalam perusahaan ini. Selanjutnya itu yang terakhir itu adalah desain dashboard. Nah, pada desain dashboard ini itu dibuat dengan database dengan nama tabel istilah Topo. Jadi pada desain interface ini itu berisi informasi tentang nama, alamat maupun nomor HP pada perusahaan ini. Jadi customer bisa mengecek info dari perusahaan ini. Baik, itu adalah presentasi dari rancangan database kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.